Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 11, kita bertemu lagi dalam pembelajaran fisika. Pada pertemuan kita kali ini, kita masih membahas materi yang berhubungan dengan suhu dan kalor. Sebagaimana yang pernah Ananda pelajari sewaktu SMP, ketiga jenis perpindahan ini pasti sudah diketahui ya. Pertama, perpindahan kalor secara radiasi, konduksi, dan konveksi. Mari kita lihat satu persatu penjelasannya. Ini salah satu bentuk di mana perpindahan kalor terjadi di dalam suatu ruangan, di mana ada konduksi yang berasal dari panas api di tungku ini yang menjalar ke lantai. Kemudian ada konveksi, di mana ada aliran udara yang melewati jendela keluar melalui cerobong asap. Kemudian ada panas berupa gelombang elektromagnetik dari api ini. Kemudian hal lain, mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari kita pernah berada di sebuah taman. Perpindahan konduksi terjadi ketika ketika matahari menyinari sebuah benda. Di sini bendanya kursi, kemudian kita merasakan panas dari kursi ini. Kemudian ada aliran angin yang terjadi secara konveksi perpindahannya, kemudian ada radiasi dari panas matahari. Mungkin hal lain yang pernah Anda temukan yaitu perpindahan konduksi ketika kita memegang sesuatu, kemudian kita letakkan di atas api, panas dari ujung ini akan menjalar dan sampai ke telapak tangan rasanya. Kemudian ada aliran konveksi dari api ini, di mana suhu panas yang berada di bawah sekitar api ini akan bergerak menuju ke atas, yang di mana suhu di atas ini lebih dingin daripada suhu yang di bawah ini. Kemudian kalau kita perjelas satu persatu pengertiannya yaitu konduksi adalah perpindahan kalor dengan zat perantara tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat. Kemudian konveksi adalah perpindahan kalor dengan zat perantara dengan disertai perpindahan partikel-partikel zat. Terakhir yaitu radiasi adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara yang hanya melalui pancaran gelombang elektromagnetik ya. Jadi seperti matahari ini, perpindahan kalornya tidak ada perantara ya. Kemudian radiasi dari matahari ini juga bisa terjadi dalam ruang hampa, makanya tidak butuh zat perantara. Sekarang kita lihat perpindahan kalor. Pertama, konduksi, di mana dalam perpindahan kalor secara konduksi sebuah batang yang di ujungnya dipanaskan akan merambat panasnya sampai ke ujung tangan ini. Besarnya perambatan kalor per satuan waktu itu ditentukan oleh K dikali A dikali delta T per R ya, dimana penjelasan Q rumus di atas adalah Q itu yaitu energi kalor, H itu laju perpindahan kalor ini atau Q per T. T kecil itu waktu perpindahan kalor, K ini koefisien konduktivitas termal, ini setiap benda itu nilainya berbeda-beda. Yang A itu adalah luas penampang, jadi luas penampang dari benda ini. L ini adalah panjang batang, panjang ini bisa Anda lihat. Delta T ini adalah selisih suhu tinggi dengan suhu rendah. Berarti kalau di sini dipanaskan, berarti suhu di sini lebih tinggi daripada suhu yang dipegang oleh tangan ini. Yang kedua, konveksi ya. Persamaan laju hantaran kalornya yaitu H sama dengan Q per T atau H dikali A dikali delta T per L. Di mana penjelasan persamaan ini yaitu H yaitu koefisien konveksi termal, yang A itu luas penampang, sama L ini adalah panjang batang, delta T adalah selisih suhu tinggi dan suhu rendah. A ini luas penampang, berarti kalau bejana ini berarti penampangnya adalah besar lingkaran ini ya, besar penampang bejana ini. L ini adalah panjang atau jarak dari atau tinggi bejana ini. Delta T ini selisih suhu tinggi, yaitu selisih suhu yang di bawah dengan suhu yang di atas, dasar bejana dengan di atas bejana. Yang ketiga yaitu radiasi. Nilai perpindahan kalornya adalah laju perpindahan kalornya adalah sebesar Q per T
sama dengan E dikali TO dikali A dikali T pangkat 4. Khusus T ini itu harus dalam satuan Kelvin, di mana Q adalah energi kalor, H adalah laju perpindahan kalor, T waktu perpindahan kalor, I ini adalah intensitas radiasi. Bisa Anda lihat ini nilai I adalah sama Q per A dikali T. Yang I ini adalah koefisien emisivitas. Ini setiap benda akan berbeda, benda hitam dan benda putih juga akan berbeda. Ini TO tetapan Stefan Boltzmann, nilainya tetap. Yang A luas permukaan, yang T suhu mutlak, suhunya dalam satuan Kelvin. Sekarang kita lihat contoh soal berikut ini. Sebuah batang baja luas permukaannya 125 meter kuadrat dan tebalnya 10 cm. Kalau kita buatkan gambarnya mungkin seperti ini ya. Batang baja luas permukaannya 125. Yang 125 ini adalah luas ini ya. Luas ini 125 meter kuadrat, kemudian tebalnya 10 cm. Berarti tebal ini kita anggap yang panjang ini ya. L 10 cm atau 10 kali 10 pangkat min 2 meter. Beda temperatur antara kedua permukaan baja yaitu 2 derajat Celcius, delta T sebesar 2 derajat. Kalau sudah disebutkan beda langsung delta T ya. Jika koefisien konduksi termal, berarti nilai K sama dengan 50 watt per meter Kelvin. Kalor yang dihantarkan oleh baja tiap sekon. Kalor yang dihantarkan baja tiap sekon, berarti nilai Q per T-nya berapa? Atau nilai Q per T ini bisa dijadikan nilai H, sama ya. H ini juga sama nilainya dengan Q per T. Agar lebih mudah, kita pakai nilai Q per T saja. Laju hantaran kalor nilainya adalah Q per T sama dengan K dikali A dikali delta T per L. Q per T. Ini tiap sekon ya, Pak ya, tiap sekon. Kalau dia sudah beda waktunya tiap 2 sekon, tiap 1 menit, berarti harus kita konversi dulu ke dalam satuan sekon. Nilai K itu tetap 50. Nilai A 125 meter kuadrat, delta T 2, L nilainya 10 dikali 10 pangkat min 2. Laju hantaran kalor yaitu kalor per sekon 50 dikali 2 ini 100, ini 125, ini 10, ini kita pindah ke atas jadi 10 pangkat 2 ya. Ini 10, berarti 1 tambah 2 3, berarti nilai laju hantaran kalornya atau kalor yang dihantarkan baja tiap sekon itu sebesar 125 dikali 10 pangkat 3 Joule per sekon. Soal yang kedua. Nah, soal ini dulu ketika ujian nasional masih dilaksanakan ini sering keluar. Dua batang peki dengan ukuran yang sama tetapi jenis logam yang berbeda dilekatkan seperti gambar berikut. Ujung kiri P bersuhu 90. Berarti di sini ada TP. Suhu di ujung sini 90 derajat. Ujung kanan bersuhu 0. Berarti ujung ini bernilai 0 derajat Celcius. Jika koefisien konduksi termal P adalah 2 kali koefisien konduksi termal Q. Berarti Kp nilainya 2 Kq ya. Koefisien konduksi termal P 2 kali ini ya, 2 kali koefisien konduksi termal Q. Berapakah temperatur pada bidang batas P dan Q? Berarti temperatur di sini berapa? TB. Kita buat TB ya. Kita tahu persamaan Q per T atau H sama dengan K dikali A dikali delta T per L. Maka untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita samakan antara HP sama dengan HQ. Maka di sini ada KP, ada AP, ada delta T per LP sama dengan kaki
Aki dikali delta T per Lq. Karena disebutkan sini P dan Q ukurannya sama, maka ini boleh dicoret ya. Tinggal adalah Kp dikali delta T, Kq dikali delta T. Delta T di sini mana? Untuk P yaitu TP dikurang TB ya. Pasti suhu TB ini berada di antara 0 sampai 90, tidak mungkin lebih, tidak mungkin kurang dari 0 ini. Kemudian kaki delta T nya adalah TB dikurang TQ. TB dikurang TQ. Nilai Kp sudah dijelaskan 2 kali kaki. Jadi di sini kita buat 2 kaki. Di sini nilainya 90 dikurang TB, ini yang dicari. Ini kita tulis kembali. Ini TB, nilai TQ 0. Ini boleh kita coret. Boleh kita coret. Ini dikali ini 2 kali 90 180, 2 kali TB 2 TB. Ini tinggal TB kurang 0 TB ya. Karena ini sama-sama koefisien TB, ini kita pindahkan 180 sama dengan 3 TB. Berarti TB adalah 180 bagi 3, di mana suhu pada bidang batas antara P dan Q sebesar 60 derajat Celcius. Berarti suhunya berada di antara 0 dan 90. Soal selanjutnya, suatu fluida dengan koefisien konveksi termal 0,01 kalori per meter sekon derajat Celcius memiliki luas penampang aliran 20 cm². Jika fluida tersebut mengalir dari dinding yang bersuhu 100 derajat Celcius ke dinding lainnya yang bersuhu 20 derajat Celcius, kedua dinding sejajar, berapakah besarnya kalori yang dirambatkan? Di sini koefisien konduksi termal yaitu H sama dengan 0,01 kalori per meter sekon derajat C. Kemudian luas penampang aliran sebesar 20 cm² atau 20 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Kenapa kita gunakan konversi ini? Karena satuan di atas meter, maka satuan yang lain juga harus sama ya. Kemudian di sini ada perbedaan suhu 100 ke 20, berarti delta T nya adalah 80. Kemudian berapakah besarnya kalori yang dirambatkan? Berarti nilai H. Atau juga Q per T sama ya. Karena di sini tidak disebutkan kalori per tiap sekon, lebih baik kita buat H agar tidak meragukan. Maka nilai H sama dengan H dikali A dikali delta T. H sama dengan 0,01 dikali 20 kali 10 pangkat min 4 delta T dikali 80. Ini kita buat dari 10 pangkat min 2. Ini 20, ini 10 pangkat min 4, 80. 80 dikali 20, 1600, ini 10 pangkat min 6. H sama dengan 1016, ini pangkat 2, 10 min 4. Nilainya adalah joule per sekon. Soal terakhir. Sebuah benda memiliki permukaan hitam sempurna. Dari data ini, permukaan hitam sempurna berarti nilai emisivitas yaitu 1. Ya. Untuk benda putih, ini benda hitam sempurna ya. Benda hitam sempurna. Jika dia benda putih, maka nilai E-nya sama dengan 0. Nilai emisivitas itu berkisar di antara 0 sampai 1 ya. Bersuhu 127 derajat Celcius. T1 sama dengan 127 derajat Celcius. Ini harus kita konversi dulu ke dalam satuan Kelvin. Caranya 127 ditambah 273. 127 ditambah 273 sama dengan 400K. Kemudian luas permukaan 300 cm². A sama dengan 300 cm². Ini juga kita konversi 300
dikali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Memancarkan energi ke lingkungan yang bersuhu 27 derajat Celcius, berarti T2. 27 derajat Celcius. Ini juga kita konversi ke dalam satuan Kelvin. 27 cukup ditambah 273. 300 K. Tentukan energi per satuan waktu. Kalau sudah ditanya energi per satuan waktu, lebih baik kita buat seperti ini. Energi per satuan waktu. Q per T. Untuk radiasi, ini soal yang berhubungan dengan radiasi. Q per T sama dengan E dikali tau. Di sini T1 pangkat 4 dikurang T2 pangkat 4. Kemudian dikali, ini nilainya tetap ya. Nilai tetapan Boltzmann 5,67 kali 10 pangkat min 8. Watt per meter kuadrat K pangkat 4. Jadi kali ini kita lanjutkan Q per T sama dengan ini nilainya 1, ini nilainya 5,67 dikali 10 pangkat min 4. Ini T1 pangkat 4, T 400 pangkat 4 dikurang 300 pangkat 4 dikali A. Hanya 300 kali 10 pangkat min 4. Q per T ini kita buat 5,67 10 pangkat min 4. Ini 4 kali 4 berapa? Ini paling mudah kita buat 4 pangkat 4. Kemudian 0 ini 10 pangkat 2 pangkat 4 ya. Ini 100 berarti dia juga dipangkatkan 4. Kemudian 3 pangkat 4 dikali 100 10 pangkat 2 dikali 4 atau 100 pangkat 4 dikurang 3 kali 10 pangkat min 2. 2 ini dengan min 4 ini habis ya. Q per T kalau kita lanjutkan 5,67 kali 10 pangkat min, bukan min 4 ya, ini min 8 karena di sini min 8 ya. Min 8, ini min 8. 4 pangkat 4 4 pangkat 4 ini kalau kita cari 16 kali 16 256 kali berarti ini 10 pangkat 6 3 pangkat 4 81 kali 10 pangkat 6 kurang dikali 3 kali 10 pangkat min 2. Jadi kalau kita susun Q per T 5,67 ya dikali 2 56 kurang 81. Ini karena sama-sama pangkatnya 6 boleh kita tarik keluar. Ini kita kali 3. Ini dikali ini dulu ya, kita taruh di luar. Kemudian kita kali ini. Kemudian terakhir kita kali 3. Q per T 5,67 256 dikurang 81 berarti 107 5. Ini 6, ini kali 3 6 kurang 8 2 min 2 berarti kali 10 pangkat min 4. Arti nilai Q per T itu sebesar 29,78 Joule per sekon atau 29,78 Watt. Satuan ini dengan ini sama ya. Baik, pertemuan kita kali ini sampai di sini saja. Mudah-mudahan bisa Anda pahami. Kalau ingin berlatih lagi bisa Anda cari soalnya, itu banyak di YouTube ada, di internet pun banyak, di buku di sekolah pun disediakan, tergantung usaha kita masing-masing. Kalau diharapkan hanya pemberian dari guru saja, memang tidak akan pernah banyak. Takutnya nanti kalau diberikan terlalu banyak, durasi videonya terlalu panjang, Anda bosan. Masalahnya lain lagi. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau masih belum paham, tolong diulang lagi video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa catat di buku catatan Ananda. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di kelas nantinya. Pak Sudahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.